Banyak yang menuhankan nih bang, banyak. Tapi kadang nanti batalnya penuhan ini kepada Allah itu adalah di wabil walidaini ihsan. Kepada kedua orang tuanya berlakulah baik. Disitulah tantangan penuhanan seseorang kepada Allah yang Maha Rahman. Melihat berhasilnya dia menuhankan Allah ketika ia menerapkan kebaikan dan kemuliaan perilakunya, kemuliaan akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Meskipun kata Luqman di ayat sebelum 14 itu, meskipun orang tuamu itu tidak seakidah denganmu, andaikan dia menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang dilarang Tuhanmu, tolaklah dengan kata-kata yang lembut. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaihi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini ma'rifatika muhabbataka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Luqman fi ayati 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi surati Al-Isra fi ayati 23 ila ayati 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara wa saqwa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang-orang tua kami, Pak Etek, Ma Etek, Nenek Mama, beserta Abang dan Uni, udah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali untuk melancarkan kaji dalam menjadi hamba-Nya yang sejati, untuk dapat mencapai kepada ketenangan diri. Hati perasaan selalu bersemi dengan cintanya. Akal dan pikiran selalu berarti dalam ridhonya. Hingga kita selalu sampai kepada tujuan hanya kepada dirinya. Dan kita memperoleh ridho atas kasih sayang dan rahmatnya. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, ridhomulah yang kupinta. Alhamdulillah, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta syafaat yang kita harapkan dapat dari beliau, semoga kita ke depan memperoleh juga syafaatnya. Syafaat dari orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa langsung menuju surga untuk menjumpai Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kepada kajian kita. Kajian di mana kita bahas dalam surat Al-Luqman ayat 14 tadi. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kalian itu kembali. Maka ayat ini saya hubungkan dengan surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah Allah perintahkan, Tuhan kamu perintahkan kepadamu agar jangan menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Yang menariknya di sini, Bunda, adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Sehingga poin itu ditegaskan juga oleh Rasulullah dalam menempatkan tak terputusnya hubungan kita kepada almarhum. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah au ilmin yantafi wa waladin sholihin yad'ulah. Waladun sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, bukan wa waladun yad'ulah, tapi wa waladun sholih. Anak yang soleh. Di manakah hidupnya kesolehan anak dan kesolehatan anak itu adalah di saat ia pertama tadi menempatkan sadar bahwa ia hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, bukan yang lain sebagai Tuhan. Bahkan di ayat sebelumnya itu, di ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Jangan kau jadikan yang Muhammad itu kiasan aja ya kepada Nabi Muhammad, padahal nanti untuk umat Nabi Muhammadnya di situ. Jangan jadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Kalau dijadikan maka kau akan dicela dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
duit awak udah banyak, kedudukan awak udah paten, gelisah saja hati ini, kacau aja pikiran nih. Ya ada ketenangan itu. Maka dalam surah Al-A'raf juga ditempatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Selalu itu Allah tempatkan kepada jiwa-jiwa yang tenang. Siapa dia? Yang sadar bahwa dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang menuhankan nih bang, Pak Haji, Bunda, Abang dah, kakanda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Banyak. Tapi kadang nanti batalnya penuhan ini kepada Allah itu adalah di wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuanya berlakulah baik. Disitulah tantangan penuhanan seseorang kepada Allah yang Maha Rahman. Melihat berhasilnya dia menuhankan Allah ketika ia menerapkan kebaikan dan kemuliaan perilakunya, kemuliaan akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Meskipun kata Luqman di ayat sebelum 14 itu, meskipun orang tuamu itu tidak seakidah denganmu, andaikan dia menyuruhmu untuk melakukan sesuatu yang dilarang Tuhanmu, tolaklah dengan kata-kata yang lembut. Kalau bahasa lainnya apa Bunda? Yang menuhankan Allahnya dia, tapi rampok juga dia, pencuri juga dia, berzinah juga dia. Berapa banyak anak-anak kita yang tak siap menerima orang tua seperti itu. Akhirnya dia durhaka sama orang tuanya. Lupa dia bahwasanya ia itu hadir dari rahim ibunya dan usaha dari ayahnya. Siapapun itu ayah dan emaknya, bagaimanapun buruk tingkah laku mereka, mereka tetap orang tuanya. Dapat hidayah dia bertuhankan Allah, maka disitulah dapat hidayah untuk diberikan Allah ma'unah, pertolongan untuk dia siap untuk menyadarkan emak ayahnya. Sekarang tidak, makanya kisah maling kundang itu masih ingat kita. Sampuraga tuh, bukan Bang Sampuraga. Awak pun heran waktu itu, kenapa Bang nama Bang Sampuraga? Itu mungkin ingatan ke situ, jangan sampai kita jadi Sampuraga. Ya. Bukan Bang Sampuraga. Ya. Jadi maling kundang. Kalau dulu sangat viral itu kisah, dikaitkan dengan durhaka kita kepada orang tua. Maka dikembangkan oleh Ahmad Dahlan dengan orang tua tadi, bukan hanya orang tua yang melahirkan kita dan sebab musabab kita ada. Termasuk orang tua kedua adalah guru. Orang tua ketiga siapa? Nini, mama, tokoh agama, dan tokoh adat di lingkungan kita berada. Itu dia berbicara tentang orang tua. Kebalikannya, ada guru pertama, ada guru kedua, ada guru ketiga. Guru pertama itu adalah yang kita berikan anak kita, cucu kita ke tempat madrasah, pesantren, university untuk dia sekolah. Guru yang kedua adalah orang tuanya. Karena yang akan menyambungkan apa yang diperintahkan guru dan dosen di tempat pendidikan, maka diingatkan oleh orang tuanya. Ingat kata gurumu, itu kawan mak ayah tuh, orang tuamu juga itu. Gak boleh kau gaduh dan marah-marah. Sekarang kejadian di daerah Jawa kemarin saya lihat di medsos, ada guru honorer perempuan yang lagi mengurusi P3K. Maka ketika itu dia cuman menjewernya. Anak tadi bandal. Rupanya anak tadi anak polisi.
Nggak ada dipukul, cuma dijewer aja. Yang luka tadi di paha. Dibilangnya bu guru tadi yang memukulnya. Akhirnya dituntut. Guru tadi, guru beriman, perempuan. Biar tidak berpanjang kalam, minta maaf dia. Biarlah dia tadi meminta maaf. Agar kelar masalahnya. Namanya polisi. Dijadikannya pula itu jadi bahan kesalahan. Disiapkannya semua tadi, babak tiba-tiba ibu itu langsung dipanggil di Polda. Dituntut 50 juta. Udahlah, anak Firaun, ayah lebih Firaun. Itulah dia. Tidak ada kemitraan antara guru sama orang tua. Begitu juga tidak ada kemitraan orang tua dengan guru. Apalagi harusnya juga ada kemitraan orang tua, guru, dan tokoh agama nini mama di kampung tuh. Begitu juga ada kemitraan guru, orang tua, dan tokoh agama nini mama. Inilah makanya zaman dulu aman-aman saja. Kata orang Batak. Sekarang nggak ada, Bunda. Jadi yang menarik mau kita bahas ini adalah keresahan tuh. Ananda, Dinda, Ustadz Sapriandi, udah adanya kami semua, ibadahnya kami, harta kami punya, kedudukan kami miliki, tapi gelisah hati, perasaan nih, kacau akal pikiran nih. Apa sebab? Karena tidak kita mengingat kebaikan orang tua, nini mama, tokoh kampung, yang mungkin membawa sebab kita ada di daerah Binjai sekitarnya ini. Maka dibangunlah pengajian keluarga Binjai dan sekitarnya agar kita tetap bisa menyambungkan bagaimana keterhubungan kita dengan orang tua, dengan guru, dengan nini mama yang pernah menyertakan kita, dan kita selalu bisa minta tolong dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada kita dengan persatuan pengajian keluarga Binjai sekitarnya. Berbahagialah yang masih hidup orang tuanya. Kalau tak ada orang tuanya, berbahagialah masih ada mertuanya. Disitulah untuk, kalau nggak ada juga, maka berbahagialah kita masih bisa menghidupkan untuk menyambung dengan orang tua dari kawan orang tua kita. Kita sekarang ini banyak selalu berdrama, Bunda, Ayanda, Abangda, Kakanda yang dirahmati oleh Allah. Tak pernah kita perhatikan orang tua kita. Tak pernah kita peduli dengan keresahannya. Tapi ketika dia meninggal dunia, satu kampung tahu ke awak kalilah betul yang memperhatikannya. Nangis awak yang paling heboh nangisnya. Mama, mama. Saya udah dapat kayak gitu, saya sekak terus terasa kadang yang mana yang buat-buat, mana yang betul-betul. Saya tak peduli, saya Bu disuruh pulang-pulang saya. Daripada makin berdosa dia. Yang menjadi permasalahan kedua, lupa kita suatu saat kita akan dibuat anak kita dan cucu kita seperti itu nantinya. Ini Mama, Pak Maite, Uda dan Uni, Abang dan Kakanda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kaji kita tadi, kita lupa. Begitu kita membuat orang tua kita, maka begitu pula nanti anak dan cucu kita membuat kita. Tanpa kita sadari, kita lah yang telah menuai racun dalam kehidupan anak dan cucu kita. Roda ini terus berputar. Maka dalam hal ini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Allah tadi. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua kamu berlaku baiklah, imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Baik itu kepada kedua orang tua ataupun seorang saja.
Fala taqul lahuma uffin. Usahakan awak kasar-kasar tadi, awak pukul dia tadi. Kapan itu, Kak? Saat beliau uzur. Saat beliau pikun. Kenapa itu dibagikan kepada saya, Ustadz? Maka saya katakan, disitulah nikmatnya untuk mendapatkan surga, Bu. Saya bilang. Ada Ustadz tuh, nggak malu dia mencebok rahim beliau. Bahkan di situ dibayangkan surga tadi. Dan di situ dibayangkan, dan di situ dia hadir. Gak ada dia malu untuk mikirkan itu, malah bahagia. Kejar dari Medan. Dan dikatakan kepada istrinya, boleh kau bercakap apapun deh. Kau buat ini kepada mertuamu alias ibuku, maka kau akan dibuatkan oleh anak kita, akan dirimu ke depan nantinya. Gigilah bang. Maghrib harus sudah nyampe rumah, sholat berjemaah. Isya baru kita sholat berjemaah dengan istri. Masya Allah. Gak ada malu. Malah suatu kesempatan bagi kita untuk mencebokinya. Maaf. Berharap kita mohon ampunan dari Allah, memohon maaf kepada beliau. Manakala kita pernah menyanggahnya ketika kita belum masuk ilmu kita. Maka ini yang dikembalikan kaji kepada kupasan. Disitulah Allah ingin melihat tentang kesetiaan kita menyembahkan Allah, menyembah Allah, menuhankan Allah adalah dengan mewujudkan kebaikan kita kepada orang tua. Gak ada lagi orang tua kami, Ustadz, adik, kawan-kawan orang tua kita, nenek mama yang pernah dekat dengan dia. Itu yang akan berlanjut, tersenyum orang tua kita. Bahagia orang tua kita. Meskipun tak sempat kita berbuat baik dengannya, berbuat baik dengan orang yang pernah dekat dengan orang tua kita, itu akan memberikan ampunan dan maaf darinya. Tapi janganlah ditunggu pula awak maafkan awak lari. Oh anakku, mak bangkit mengucapkan, udah habis semua salahmu. Mama bangkit lagi, lari katanya. Kebaikan itu kenapa? Menjadikan cahaya buat kuburan almarhum, almarhumah. Inilah sebenarnya kajian yang sudah selalu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat mewarnai, melestarikan kebahagiaan dalam kita berkehidupan. Jadi itulah jawabannya. Di mana Adinda, Ustadz, adik resah, gelisah, galau hati kami ini, perasaan kami ini, kacau pikiran kami ini, akal kami ini, karena kita tidak pernah berbakti pada orang tua. Lupa kita juga akan menjadi orang tua buat anak-anak kita. Ada 3 itu dari hadis Rasulullah disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Muhammad, kata Jibril, andaikan nanti ada orang yang mendengarkan disebut namamu tapi dia tidak membalas untuk mengucapkan selawat kepada dirimu, maka terhinalah dia. Amin, kata Jibril. Amin, kata Nabi Muhammad. Paham bu maksudnya? Misalnya tadi abang awak tadi ini mengucapkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diam aja. Tadi nggak tahu nggak apa-apa, sekarang udah tahu nggak boleh. Karena dari selawat itu bisa jadi syafaat. Di antara syafaat yang didapat dari Rasulullah adalah 2 di antaranya. Yang pertama adalah yang kita beribadah nih, termasuk mengaji. Kita dapat syafaat langsung diletakkan di dalam surga. Yang kedua adalah orang yang tadi sudah dikatakan berdosa, tapi karena rajin bersalawat pada Nabi Muhammad SAW,
maka akhirnya dia diangkat dari api neraka. Masuk dia kajinya kepada ia memahami arti hidup untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, ketika masuk bulan suci Ramadan sampai akhir bulan Ramadan tak diampuni Allah dosanya, terhinakanlah dia. Amin kata Jibril. Amin kata Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, praktek langsung. Yang ketiga, tak dijumpakan Allah lah dia dengan orang tuanya atau salah seorang dari orang tuanya, terhinalah dia. Amin kata malaikat Jibril. Amin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kita tidak berbuat baik kepada orang tua. Adinda adik, gimana ini Ustadz adik? Gak sempat saya waktu masih hidup tuh. Sekarang doakanlah selalu. Kirimkan Fatihah buat almarhum almarhumah. Sedekah atas nama almarhum almarhumah. Apa ilmu yang pernah dititipkan kepada kita, kerjakan sekarang. Insya Allah. Jangan jadikan kebanggaan dengan harta yang kita punya, kedudukan yang kita peroleh bersama. Sungguh sejatinya kedua itu tidak dapat membahagiakan kita, tak tenang jiwa kita. Tapi sesungguhnya dua hal yang membuat tenang dan jiwa kita nyaman adalah yang pertama, menyembah Allah yang Maha Rahman. Yang kedua adalah selalu untuk memahami bahwa kita ada ini disebabkan dari orang tua yang kita cintai. Maka lanjutan yang terakhir tadi adalah selalu berhubungan kontak dengan orang-orang tua yang pernah berkawan dengan orang tua kita. Melalui kajian sedekah tadi ada rezeki kita, berbagi kaji, berbagi hasil dengan orang-orang yang pernah orang tua kita sama-sama merantau di daerah Jatinegara, Bonjol, Nangka, Perjuangan, dimanapun berada, dan meninjau. Di saat itu ada rezeki kita, bukan kita ngasih tuh Bu, kita nabung. Sama yang dititipkan sama saya nanti sama Ustadz Adik ini, itu bukan gaji Ustadz Adik, itu tabungan akhirat ibu dan bapak, abang dan kakak, uni dan uda, nini mama, pak etek, mak etek, itu tabungan akhiratnya. Awaklah yang menjadi bank akhiratnya. Saya direkturnya, orang rumah sebagai sekretarisnya, anak-anak sebagai pegawai banknya. Kami gunakanlah itu. Jadi ketika memberi tadi itu, disitulah berharap adalah menjadi istana yang kita punya ke depan. Maka oleh karena itu di akhir kata ini, jangan sampai kemunafikan muncul di akhir nanti. Kapan dia Ustadz Adik? Ketika kita mau meninggal dunia, kembali drama anak dan cucu pura-pura nangis kepergian kita. Padahal dibilangnya cepatlah dikuburkan kau gae. Biar cepat kami bahas warisan nih katanya. Jadi oleh karena itu, tentunya keangkuhan dan kesombongan itulah yang harus digilas. Kalau sudah kita tadi melakukan hubungan Allah yang kita sembah, orang tua yang kita hormati, inilah yang membangun kepada generasi umat Nabi Muhammad yang diridhoi dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanggaan yang sesungguhnya adalah manakala kita bangga menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua kita. Maka akhirnya asal melihat yang tua-tua pun teringat mak awak. Tengok ada Pak Mak Etek itu ingat mak awak. Tengok ada Pak Etek itu ingat ayah awak. Tengok ada Uni itu ingat Uni awak yang sudah meninggal dunia. Tengok ada Uda tuh ingat Uda yang udah nggak ada lagi. Abang dan kakak tadi. Tapi kau tengok bini orang tuh jangan ingat bini orang.
Maka dalam hal ini inilah kajian kita. Kenapa masalah ini terjadi, Ustaz? Masalahnya adalah putusnya pemahaman hikmah tentang menghormati yang tua, sehingga yang tua pun tidak menyayangi yang muda. Harusnya terjalinannya menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Kalau udah begini semuanya, anak-anak kita pun mikir lagi untuk bandal dalam perbuatan sehari-harinya. Dulu ingat kali dulu tuh, anak sius ya, sini naik becak, diangkat lagi ke becak waktu di sama si Am juga tuh bang. Ya, diangkat kami di Tugu tuh, naik becak diantarkanlah ke situ. Ya, barulah nyampe. Oh Yus, ini anak kau nih ya, main-main sampai situ mandi sungai. Nah, diantar kami ke situ. Ini bukan bocorkan, teringat begitulah tadi. Awak tak kenal sama waktu, terakhirnya waktu tak kenal. Begitulah dulu, sekarang takut. Nanti berhenti, kawan tuh nanti ngasih aku minjam duit. Ini yang tadi yang sombong nih. Padahal ketika kita tahu dia ngasih minjam duit, kita sayang sama dia, kita tegur dia ketika dia berbuat salah. Ini yang tadi yang kita kembalikan. Kenapa? Karena kita ingat mak dia baik sama kita. Awak manggilnya pun Uwo. Awak manggilnya pun makci atau mak tuo, uak. Kenapa? Disitulah tadi kita mengingat orang tuanya bagaikan orang tua kita hingga kita terpanggil untuk menegurnya. Saling menegurlah kita antara satu dengan yang lain. Bukan saling jatuh menjatuhkan, saling sombong menyombongkan. Kalau gitu tak ada guna kita bangun pengajian keluarga Binjai sekitarnya. Ini bubar kita yuk. Inilah yang disebut persatuan, kesatuan. Karena berhubung sudah pada bekipeh semuanya, ya kita akhirlah pada pertemuan ini. Mudah-mudahan yang sederhana ini menyadarkan kita semuanya. Maka wahfid janahadul, rendahkanlah diri kita, sayangilah orang yang kita cinta. Siapa dia? Mak ayah kita kalau masih ada. Kalau tak ada lagi mertua kita. Kalau udah habis semuanya, kawan dari orang tua dan mertua kita. Maka insya Allah itu akan mengingatkan kita. Ditambah yang berikutnya terakhir, yang kedua adalah kita ingat suatu saat kita akan juga dibuat oleh anak dan cucu kita seperti itu. Sehingga akhirnya tak ada lagi yang saling sombong menyombongkan, saling angkuh mengangkuhkan, dan saling tidak peduli satu dengan yang lainnya, tapi makin peduli antara satu dengan yang lain. Itulah arti dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jangan tuhankan yang lainnya. Hanya Allah dituhankan. Kalau udah tuhankan Allah tadi, ingat kita juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, utusan Allah. Maka saat itu kita tahu keteladanan yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua. Ingat tadi, gak ada nikmatnya berderama. Yang bahayanya menjadi racun buat anak cucu cicit kita. Kita buat seperti itu orang tua kita, mertua kita. Anak dan cucu san menantu kita akan membuat kita seperti itu nantinya. Tapi ketika kita contohkan, kita sayang dengan orang tua dan mertua kita. Bahkan dengan sahabat-sahabatnya. Mereka semua akan sayang juga dengan kita dan sahabat-sahabat kita. Ke depannya kita pun dalam alam barzah senyum dengan megah, selalu dapat Al-Fatihah. Alam barzah pun bercahaya dengan penuh rahmah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.